Jumpa lagi bersama saya di sini, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah berita yang cukup menghebohkan untuk kita semuanya. Tentu kita semua masih ingat dengan peristiwa yang terjadi tahun lalu di Prancis, di mana seorang guru bernama Samuel Paty ditembak oleh seorang imigran yang menumpang hidup di negara Eropa. Imigran ini menembak mati Samuel Paty karena diduga Samuel Paty telah melakukan penghinaan terhadap karikatur Nabi Muhammad. Ternyata teman-teman, apa yang terjadi di Perancis itu adalah sebuah berita hoaks. Tidak ada peristiwa penghinaan terhadap karikatur Nabi Muhammad, dan itu semua sudah dibuktikan. Bahwasanya kita semua masyarakat yang hidup di bumi ini, yang tinggal di planet yang satu ini, kita telah dibohongi, ditipu oleh anak kecil berusia 13 tahun. Jadi anak kecil ini, jadi ceritanya begini. Anak kecil ini berusia 13 tahun adalah seorang siswa yang nakal di sekolah. Jadi siswa ini takut ketahuan oleh ayahnya kalau dia sering bolos dan nakal di sekolah, karena takut dihukum atau dipukul atau dijewer telinganya oleh ayahnya. Makanya dia berbohong kepada ayahnya bahwasanya gurunya yang bernama Samuel Paty mengeluarkan mereka dari kelas karena gurunya ini mau menunjukkan kartun Nabi Muhammad. Padahal kenyataan itu tidak ada. Mendengar cerita dari anaknya itu, sang ayah kemudian marah, dan cerita dari anak itu dia sebarluaskan ke seluruh penjuru Perancis, dan berita itu pun tersebar seluruh dunia. Masyarakat dunia, terkhususnya umat muslim yang ada di Timur Tengah, bahkan di Indonesia, protes atas penghinaan kartun Nabi Muhammad oleh Samuel Paty. Aksi boikot pun terjadi di berbagai negara, terkhususnya negara-negara muslim. Bahkan di Indonesia pun banyak warga negara yang melakukan aksi boikot terhadap produk-produk Prancis. Di Sumatera tidak kalah juga, mama-mama melakukan aksi boikot dengan merusak tas-tas dari produksi Prancis. Prancis Emmanuel Macron. Emak-emak ini mengajak warga di tanah air untuk memboikot produk-produk dari negara Prancis pasca pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyinggung umat Islam dan menghina Nabi Muhammad. Presiden Prancis, Presiden Erdogan dari Turki, Presiden Jokowi dari Indonesia juga ikut terpancing dengan penghinaan kartun Nabi Muhammad yang dilakukan oleh Samuel Paty. Dan berita ini cukup menghebohkan masyarakat, sebab kita telah dibohongi mentah-mentah oleh anak kecil. Berita ini juga sudah keluar dari berbagai media, jadi teman-teman bisa cek saja berita ini di media-media terpercaya, media-media online terpercaya seperti Kompas TV atau kompas.co atau tempo.co atau sindonews.co. Itu sudah ada berita yang terkait dengan ini. Anak kecil yang telah prank seluruh warga dunia ini. Padahal kenyataan bahwa tidak ada penghinaan kartun Nabi Muhammad yang dilakukan oleh guru sejarah yang bernama Samuel Paty. Tapi yang terjadi itu adalah siswa itu ingin mengelak dari hukuman ayahnya karena dia adalah siswa yang nakal dan sering bolos sekolah. Sehingga supaya ayahnya tidak jadi memberi hukuman kepada dia yang sering nakal dan bolos sekolah ini, dia menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Dia menceritakan sesuatu yang mengada-ada. Kemudian ayahnya itu terima cerita itu secara mentah-mentah, kemudian menyebarluaskan ke seluruh penjuru Perancis dan bahkan seluruh dunia. Dan masyarakat dunia protes kecam terhadap apa yang terjadi di Perancis itu. Bahkan ada imigran yang tanda kutip numpang hidup di Eropa pun melakukan aksi-aksi balasan dengan memenggal kepala warga negara Prancis yang ada di gereja di Prancis sana.
Jadi pesan dari kisah yang terjadi ini bahwa hoax itu salah satu bentuk dari kejahatan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi kita jangan sampai termakan dengan isu hoax. Hoax itu memecah belah persaudaraan kita, memecah belah kehidupan kita yang beragam ini. Pesan dari kisah ini bahwasanya apapun yang kita terima, apapun yang kita dengar dari seseorang, jangan kita terima mentah-mentah, tapi kita harus melakukan kita harus mengecek dulu apa benar tidak cerita itu sesuai fakta. Jangan sampai kita makan berita hoax secara mentah-mentah, karena hoax itu bisa memecah belah persatuan dan kesatuan kita sebagai umat manusia. Dari kisah ini, dari cerita ini, semoga saja kita lebih banyak untuk mencari data yang akurat sebelum kita mengomentari suatu persoalan gitu. Saya kira hanya ini saja yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.